ini masih ya kita boleh mengkritik Polri lah. Hukum ini masih tajam hanya ke bawah ya, tumpul ke atas. Karena pelakunya adalah kelas atas ya, kita bilang kelas atas. Kalau coba ditindaklanjuti, suaminya Ami itu adalah orang kuat, Bu. Kalau saya lihat di sini untuk menyentuh dia, saya bisa bilang 99% tidak mungkin. Masih ingat kasus perebutan anak antara Emi BMJ dan suaminya Eden Wong yang sempat menarik perhatian sejumlah kalangan lantaran salah satu pedangdut Indonesia, Tisha Ernie, diduga ikut terseret ke dalam pusaran kasus tersebut. Setelah berjalannya waktu, tidak sedikit orang yang bertanya-tanya sampai di mana kasus tersebut. Mengingat Tisha Ernie dan Eden Wong kembali mangkir dari proses pemeriksaan. Pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya seperti membiarkan kasus tersebut menguap begitu saja tanpa adanya tindakan nyata. Setidaknya, kritik itulah yang dilayangkan sejumlah kalangan. Lantas, dapatkah pihak kepolisian menjemput paksa Tisha Ernie dan Eden Wong yang konon kabarnya sedang berada di luar negeri? Ya, ini kan tergantung kepolisian ya, karena seperti yang saya bilang kalau kasusnya ini belum naik ke sidik, kayaknya akan sangat sulit sih untuk polisi untuk menggunakan yang namanya istilahnya jemput paksa gitu kan. Jadi jemput paksa itu kan harus bisa dilakukan nanti ketika sudah naik sidik. Dan untuk mereka naik sidik ini dia harus mendapatkan keterangan-keterangan dari para saksi dan harus ada bukti surat atau bukti keterangan ahli lainnya gitu loh. Nah, sedangkan kalau ahli-ahlinya aja atau saksi-saksinya aja belum pada diperiksa, akan sangat sulit untuk ini naik ke penyidikan, sehingga nggak bisa ada upaya paksa dan kelihatannya bakal mandek sih. Nanti penyelidik akan mempertimbangkan ya langkah selanjutnya. Kalau tahan atau tidak kan kita harus lihat itu pasalnya pasal berapa dan kemungkinan ancaman hukumannya apakah sampai 4 tahun. Tapi kalaupun ancaman hukumnya di bawah 4 tahun kan kita lihat itu subjektif daripada absolut daripada penyidik. Tapi ntar mungkin dicek gitu ya apakah itu ancaman hukumannya di atas 4 tahun. Tapi kalau di bawah itu adalah absolut kewenangannya penyidik. Gitu untuk masalah penahanan gitu. Tapi menurut saya sebagai warga negara dia harus patuh gitu. Kalau nggak ya jemput paksa gitu. Masa polisi kita kalah sama satu orang kan nggak mungkin gitu. Jadi pihak jangan sampai TE ini membuat presiden yang buruk gitu ya kepada polisian jadi kalah gitu. Seolah-olah kok kalah gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau terkait Tisha Ernie itu saya nggak yakin dia akan hadir. Kenapa, Bang? Karena dia sampai saat ini sangat-sangat yang tidak akan kooperatif. Kita tahu Tisha Ernie telah dilaporkan sama Ibu Ami BMJ ke Polda Metro, baik itu terkait perselingkuhan ataupun merintangi pemberian ASI eksklusif. Nah, kalau dia datang, otomatis pertanyaan-pertanyaan polisi sekitar peranan dia pada saat terjadinya percecokan dan ada dia menggendong anak di bawah umur yang kebetulan secara aturan hukum ataupun undang-undang itu di bawah pengawasan ibu kandung, bukan di bawah pengawasan ayah atau orang tua laki. Nah, dari perhitungan seperti itu, saya yakin tidak akan hadir pada saat panggilan pertama di Polda Metro Jaya.
Tidak adanya tindakan nyata dari pihak kepolisian membuat sejumlah kalangan mulai mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Padahal Tisha Erni dan Eden Wong yang sebelumnya resmi dilaporkan oleh MIBMJ ke Polda Metro Jaya seperti dibiarkan melenggang begitu saja tanpa adanya proses hukum. Lantas, benarkah hukum di Indonesia masih tajam ke atas dan tumpul ke bawah? Ya harusnya yang saya bilang Bu, waktu itu kan polisi harusnya berani menaikkan ke dalam tahap penyidikan. Jadi dia panggil saksi ahli, libatkan KPAI di situ karena kan ini sudah ada dugaan-dugaan perlindungan anak dan juga dugaan kalau dibilang pemberian ASI eksklusif ya, dihalang-halangi di situ kan itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Tapi apakah polisi berani untuk menjalankan hal tersebut gitu? Dalam hal yang saya maksudkan adalah polisi bekerja sama dengan misalnya KPAI ya, membuat saksi ahli gitu loh, meminta keterangan ahli sehingga walaupun ada beberapa saksi yang tidak hadir, tapi dengan keterangan ahli ini bisa dinaikkan statusnya ke penyidikan. Jadi kalau polisi berani ya, dan saya lihat sih kayaknya nggak mengarah ke sana karena hukum ini masih ya kita boleh mengkritik Polri lah, hukum ini masih tajam hanya ke bawah ya, tumpul ke atas. Makanya untuk orang-orang kelas atas seperti Ami dan suaminya ini, apalagi dia dibantu oleh Hotman Paris ya, jadi kayaknya akan sangat sulit. Ya inilah yang saya bilang Bu, seringkali saya berbicara tapi disangka saya ini adalah pihak-pihak yang menjadi musuh aparat penegak hukum, padahal bukan menjadi musuh, justru kita ini mengkritik supaya aparat penegak hukum ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya. Hal-hal seperti ini kita coba lihat kasus-kasus lainnya ya, seperti Gali Los kemarin cuma bikin bercandaan, langsung cepat sekali ditangkap di sini ya. Kasus-kasus lain juga banyak yang seperti itu, sangat cepat ditangkap dan sangat cepat ditindaklanjuti. Tetapi kasus yang sudah menyita publik seperti ini karena pelakunya adalah kelas atas ya, kita bilang kelas atas. Kalau coba ditindaklanjuti, suaminya Ami itu adalah orang kuat Bu, itu ya, mungkin orang-orang nggak tahu ya. Dia ini orang kuat yang dimana sangat dekat dengan pengusaha terkenal Indonesia lah di situ, sehingga akan sangat sulit untuk menyentuh diri dia. Kalau saya lihat di sini untuk menyentuh dia, saya bisa bilang 99% tidak mungkin. 99% menurut opini saya akan mandek Bu ini. Jadi kasus yang nggak akan jalan. Apabila juga Tisha Erni tidak patuh juga terhadap hukum pada proses penyidikan, tentunya ini akan dijemput paksa. Upaya paksa, artinya upaya paksa ini adalah upaya untuk bisa menjemput, ya, memeriksa dan menetapkan kalau memang terpenuhi sudah semua unsur-unsur pidananya, termasuk dengan dia membawa lari tuh anaknya Eden Wong. Nah di sini yang paling terpenting adalah tentunya kerjasama baik antara negara Indonesia dengan negara yang dimana dia disinyalir atau kita melihat bahwa dia ada di negara misalnya Malaysia atau mana, itu pasti kita akan tentunya dari pihak Interpol juga akan membantu untuk bisa mencari, karena kan ini kasus ini kan harus dia bertanggung jawab. Praktisi hukum Alvin Lim yang selama ini dikenal vokal mengkritisi kinerja penegak hukum di Indonesia yang terkesan lambat dalam menangani suatu kasus, tidak terkecuali kasus MIBMJ. Alvin menyebut kasus perebutan anak antara MIBMJ dengan suaminya Eden Wong seperti dibiarkan mandek begitu saja, dan seolah-olah masyarakat lupa dengan kasus tersebut. Jadi kalau saya lihat kasus ini tidak
berjalan cepat, dan kalau boleh saya tebak ya, prediksi saya akan dipetieskan kok ini, menghilang, dibiarin expired aja Bu gitu. Kalau untuk dihentikan nggak mungkin karena sudah menjadi atensi publik ya kalau untuk dihentikan. Jadi kalau mereka nggak hentikan ya pasti ini nanti kalau ini pasti ini akan menjadi dipetieskan aja sih kalau menurut saya, sampai nanti orang-orang udah lupa ya sudah. Apa yang menjadi teori dengan apa yang menjadi praktek adalah berbeda. Ini saya berbicara berdasarkan pengalaman saya. Teorinya kita equality before the law, tapi prakteknya adalah orang yang punya uang, punya kuasa itu sulit disentuh ya. Kadang-kadang bisa disentuh, tapi sebagian besar bisa lolos dari sini ya. Dan inilah yang harus menjadi kritik bagi Kapolri, bagi pemerintah, bagi pejabat, bahwa kalau memang hukum mau dijadikan nomor satu, ya biarkan jadikan nomor satu. Tetapi kalau memang uang yang dijadikan nomor satu, ya kita mau gimana lagi Bu ya di situ. Ya dugaan pasti ada, tetapi kalau saya lihat di sini terlebih dari uang itu adalah adanya tekanan dari orang-orang yang berkuasa, Bu. Kini publik menunggu apa yang dapat dilakukan kuasa hukum Emi BMJ agar kasus yang dilaporkan kliennya ke Polda Metro Jaya dapat berjalan seharusnya, tidak terkesan dibiarkan mandek begitu saja. Sebagai praktisi hukum, apa saran Alvin Lim untuk kuasa hukum Emi BMJ? Kalau dari sisi yuridis, dia bisa menyurati ke Propam ya, divisi Propam dan divisi Wasidik. Wasidik itu pengawasan penyidik. Kenapa kok ini mandek misalnya ya di situ ya. Tapi kalau dari sisi di luar institusi Polri, mereka juga bisa menyurati ke Kompolnas kalau memang ini mandek, kasus ini mandek ya. Itu secara yuridis. Secara non yuridis tentu saja mereka bisa melakukan upaya-upaya hukum seperti meminta pertolongan Kemenko Polhukam ataupun melakukan demo ya, melakukan aksi unjuk rasa dan meminta polisi untuk melanjutkan proses tersebut situ. Jadi mereka lawyer itu punya kewenangan untuk melakukan upaya baik yuridis maupun non yuridis, yang mana tetap tidak melanggar hukum-hukum dan aturan yang berlaku. Ya langkah hukum yang dia lakukan ya memang itu apa yang seharusnya lawyer lakukan ya, dan menurut saya sudah benar. Tetapi yang namanya lawyer itu selain melihat dari sisi hukum, dia harus melihat dari sisi reality ya. Realitinya sekarang ini di Indonesia ya kan, hukum itu bukan panglima, dan hukum itu sangat sulit ditegakkan dan sangat tumpul kalau itu melawan kelas atas. Nah inilah yang mungkin lawyer AMI ini saat ini tidak tahu siapa yang mereka hadapi di situ ya, karena hukum itu nggak berlaku kalau dia mau lawan penguasa kelas atas ataupun orang yang berduit di situ. Terhadap perkara-perkara yang dianggap sepele kayak begini nih nggak akan dipandang, kecuali mungkin ada pembunuhan ya, ada kejahatan luar biasa lah gitu, seperti narkoba atau korupsi tipikor, baru itu lebih ada bobotnya Bu. Tapi kalau urusan yang dianggap kayak begini, urusan rebutan anak atau ITE, itu akan seperti pasal karet. Bentuk kepedulian kami ya, dan bentuk daripada konkret kami mendukung Emi sebagai seorang ibu yang dipisahkan oleh anaknya, kami menyarankan tim kuasa hukum Ibu Emi segera bersama Ibu Emi melaporkan pasal 330 KUHP agar supaya dapat lebih cepat lagi TE ya ditangkap, ditahan, atau paling tidak dia bisa menunjukkan, dia bisa menginformasikan di mana keberadaan anak yang di bawah umur tersebut. Karena jelas ancaman pasalnya itu 7 tahun, sehingga pihak kepolisian dapat segera untuk bertindak, ya, menangkap dan menahan. Emi BMJ akhir-akhir ini tidak terdengar kabarnya. Sepertinya Emi BMJ mulai putus asa dengan hukum di Indonesia yang tidak memproses laporan yang dibuatnya dengan cepat.
Dugaan itu muncul seiring tidak ada kabarnya Emi BMJ di Indonesia. Mungkinkah Emi BMJ kecewa dengan penegak hukum di Indonesia dan memilih fokus berjuang mendapatkan anaknya melalui pengadilan Singapura yang kini sedang berproses? Strategi hukum saya lihat Ami pun juga menyadari bahwa dengan kondisi hukum di Indonesia dia nggak akan bisa mendapatkan anaknya. Jadi dia memilih hukum Singapura. Jadi dia ke Singapura, yang saya tahu dia ke Singapura, dia bilang sama saya dia mau ke Singapura dan dia sedang mengajukan gugatan di sana, gugatan pengadilan untuk hak asuh anak. Kalau dia bawa ke Singapura, nanti kan di sana pengadilan yang akan memutuskan, pengadilan Singapura hak asuh kemana. Nah kalau memang hak asuhnya ke Ami, pasti pengadilan Singapura akan memerintahkan kepada Eden Wong untuk memberikan anaknya kepada Ami. Dan kalau tidak diberikan anaknya kepada Ami, ya dia bisa mengambil langkah-langkah hukum seperti dugaan penculikan atau penyekapan atau apapun yang memang diperbolehkan di pengadilan Singapura, Bu, ya, karena hukumnya Singapura dan hukum kita berbeda. Kita kan hukumnya ini sama Singapura memakai common law, ya, di mana mereka pakai sistem juri basis. Sedangkan di Indonesia kita di sini berdasarkan hakim di sini. Jadi otomatis nanti kita masih belum tahu sih siapa yang akan memenangkan, ya. Tapi kemungkinan di mana-mana hukum universal kalau anaknya masih kecil biasanya ibu yang menang, kecuali ibunya itu ada sakit jiwa atau ibunya itu ada melakukan tindakan pidana. Nah itu yang bisa menjadi dasar untuk kalah. Tapi kalau selain dari itu, kalau memang normal-normal aja, ibunya biasanya jatuh hak asuh ke anak sih, anak ke ibu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.